Oke guys, selamat datang di channel Auto Pride. Nah, kali ini kita mau ke IMS Kemayoran J-Expo. Nah, di sana ada banyak banget mobil-mobil baru, mobil listrik, mobil internal combustion, terus juga ada pabrikan baru juga nih dari Vietnam. Nah, kita penasaran sih sama VinFast ini. Nah, di sini gua sama Mas Bagas, terus juga ada teman kita tuh, Mbak Marley. Nah, ini dia dari OMTS. OMTS apa? Oto Muda Trans Service. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngerental mobil ya, dia punya banyak unit ya, kayak Velfire, Alphard, Innova Zenith, terus Yaris Cross Hybrid, yang mobil-mobil premium gitu. Jadi cocok banget buat temen-temen yang butuh mobil yang untuk keperluan bisnis, untuk keperluan berkeluarga. Jadi bisa hubungi OMTS. Nah, nomornya antara di sini ya, Instagram juga di sini gitu. Oke, kita nikmati dulu perjalanannya. Oke guys, kita udah sampai di IMS-nya. Udah sabar ya. I don't wanna see you cry again, and no matter how the story ends. Nah, ini ada mobil dari TNI AD. Ini fungsinya untuk menghubungkan jembatan. Jadi dia bisa ngapung, gengs, gitu. Nah, ini kita di hall berapa sih ini? Nggak perlu juga. Nah, ini ada Jimny juga tuh. Lagi dites di tanjakan, gitu. Ini mobil keren sih. Keren banget. Ini bisa ngapung di air. Gitu, namanya M3, bukan M3 BMW ya. Nah, sini ada moge-moge sini. Nah, sini MG Maxus 9. Ini mobil yang udah kita bahas di Auto Pride. Ini bentuknya kayak gini tuh, simple clean. Aslinya gede. Kalau dari gambar tuh kayak kecil, tapi aslinya gede. Jadi kalau mau lihat-lihat bisa, karena ini rame banget sih. Ini ada MGS. Nah, ini MGS. Dia kayak State Wagon gitu. Coba deh. Keren sih aslinya. Nah, ini luas sih. Beda sih. Gak tahu ya kalau ininya di luas. Ini bisa di mundur-mundur, maju-mundurin. Makanya luas, cuman dia warna keganggu sih. Ini juga bisa rebahan juga. Jadi kalau semakin rebah, dia mentok sama ininya, gitu. Ya gini lah. Ini charger 12 volt. Karena dia ada storage gitu. Nah, ini nggak ada buat tempat kayak serep, itu nggak ada, karena ini bawah udah baterai gitu. Udah, tunggu dulu ya, gas. Dia ada 2 kamera ya tuh, ada 2 kamera ya, gitulah MG Maxus. Mar, jadi beli nggak? Jadi beli nggak? Jadi beli nggak? Doain guys, biar nambah unit lagi OMTS. Ini tampilan dari sisi penumpang MG guys. Desainnya keren. Ada layar cukup lebar juga. Ada di sini ada wireless charging. Ini tempat penyimpanannya juga. Lumayan lebar sih guys. Nah, ini di sini ada wireless charging di sini, di sini. Terus micro USB 5 volt di sini juga. Di sini nih. Ya kayaknya
deh. Ada cup holder, 2 cup holder. Nah di sini ada pengaturan AC, suhu, semburannya, arah semburan. Dalam juga sih ini. Tempat penyimpanan di tengah ini. Bahannya juga tebal, kulit sintetis. Bahannya cukup tebal nih guys. Bagus sih. Sini ada apa namanya? Kaca. Nah, ini buat buka pintu di sini. Buka pintu sebelah kiri, sebelah kanan. Sunroof atau biasa. Oh ya, di sini ada sensor ADAS-nya. Hati-hati loh. Keras banget. Buka. Ada sih memorinya. Cepat ditutup lagi. Lagi gini nih. Belum. Nggak bisa dimundurin. Ini yang itu tuh yang kemarin yang proses itu ya. Pokoknya dia tuh ngatur-ngaturnya juga dari sini nih guys. Jendela, kaca, sunroof, segala macam. Bisa Apple CarPlay atau parking brake juga bisa dari sini nih. Agak merepotkan sebenarnya gitu. Dan ya emang gini, semuanya di sini pengaturannya. Betul. Semuanya di sini pengaturannya. Nah, untuk ini ya, kaca tengahnya pakai mirroring. Udah bukan kaca lagi, pakai kamera. Sama udah ada ADAS-nya nih guys. Ini dia ada udah elektrik semuanya. Nah tuh, di sini semua tombol-tombol minim, minim tombol tapi ada di sini. Nah tombol-tombol ada di sini sama di setir. Semuanya kepalanya di sini gitu. Ya ini kalau Daihatsu existing list aja sih. Nah ini ada Subaru nih, Subaru. Kita lihat Subaru. Sini ada BRZ. Ini BRZ udah mulai dijual di Indonesia. Nah ini yang cross ya. Dan ini ada R3 hybrid yang cruiser itu. Dia itu ubahnya dia sekitar cuman ini aja sih, kayak perintalan bumper berubah dia. Terus velgnya masih sama. Side kitnya juga beda, belakang juga beda. Cuman lebih sporty kelihatannya. Nah, belakangnya kayak gini tuh. Cruiser. Kenapa nggak all new ya? Ini udah berapa tahun nggak all new? Nah, bintangnya lagi ada di sini nih. Ini Jimny 5 pintu. Oh bukan, ini yang shortnya. Ini yang shortnya. Oh yang short kayak gini ya. Ini kalau yang 5 pintu kayak gini dia. Dari grill depan beda. Lebih panjang, lebih tinggi juga gitu. Ya sama lah ya guys, sama yang short sama ya. Cuman bedanya dia lebih ada ini nih. Ini lebih bagus. Head unitnya lebih bagus. Sisanya sama gitu. Ini manual. Nah ini masih ya ciri khas Jimny lah ya, dari dulu kayak gini gitu. Cuman ini nih bedanya, ini sama dia lebih panjang, lebih tinggi gitu. Ini juga setirnya Suzuki pada umumnya. Iya sama kayak Suzuki. Gitulah. Ya bedanya itu aja. Lebih panjang, lebih tinggi, terus coba kita lihat apa?
sih dia lebih luas ya. Lebih luas ya? Ya, ini ada paling. Lebih luas daripada yang short. Ya, Iya. karena emang pendek banget kan. Ya. Nah ini lebih luas terus yang kalau kita selonjorin gitu. Oh dia lebih luas. Ini berisik banget guys ya. Lagi ada konser loh di Pertamina. Berisik banget ya. Tapi di bagian belakangnya nggak ada ini sih AC gitu, kisi-kisi AC lagi. Oh nggak ada iya. Dia nggak ada blower-bloweran. Ada Di sini juga nggak ada ya. Cuma ada cup holder. nggak ada. Terus mau ngecas-ngecas juga Min. Di sini kalau misalnya penumpang mau ngecas-ngecas, kalau mobil off-road mungkin ya peruntukannya jadi ya gini doang lah. Terus kedua ini. Nggak luas ya. Begitu gede sih begitu. Tapi ini cukup sih. Tapi cukup sih guys. Hah? Cukup. Nih iya. Koper 2 gede bisa ini. Terus juga dia rata lantai kan. Iya. Toolkitnya ada di bawah lengkap. Ini ada colokan 12 Iya. Ya cuma ini doang nih casan. Udah. Jadi di booth Suzuki itu ada foto booth juga. Jadi nyobain foto booth ya. Nah, kita ada di BYD. Nah, di BYD ada Atto 3, terus ada BYD Seal sama Dolphin dan Denza D9. Nah, ini ya BYD Atto nih lagi rame. Kita mau liatin juga. Nah, di sini ada BYD Seal. Ini ganteng aslinya. Nah, gua lebih suka yang Dolphin gitu. Karena ini Seal. Kenapa Dolphin tuh terlalu sepi ya? Sedangkan Seal rame. Karena Seal menurut orang-orang sih lebih menarik gitu. Cuma memang menarik. Kita lihat ya. Oh seperti ini. Nah itu ada head unitnya. Head unit itu bisa berputar 360 derajat. Emang unik. Bagus sih. Penasaran sama Dolphin. Nah ini head unitnya besar, unitnya besar, terus buat lihat dari apa namanya semburan, buat lihat dari belakangnya, di sampingnya. Responsif juga sih apa namanya touchscreen-nya. Oh, ini sih. Gitu. Ini buat parking belakangnya sini. Nah ini ada gitu, dia bisa rotasi jadi landscape kayak mobil Tesla gitu, keren. Nah kalau mau ini lagi tinggal pencet aja. Ini dia itu udah transmisi dari sini ya, DNR di sini. Ini ada parkingnya di sini. Ini buat modelnya. Ini parking start. Ini buat volume permainan jarinya ada di sini semua, sama di sini setir kayak gitu. Ini keren banget sih, ini bisa kayak gini. Lucu sih, keren. Ya itulah BYD Seal. Nah, ini belakang dari
BYD Seal. Joknya depannya bagus ya. Oh, ternyata dia udah ada sentuhnya juga. Nah, ini yang Masih luas sih. Nicholas injek. Oh iya. Ini baterainya. Jadi kita berdiri. Dia baterainya itu blade baterai yang kemampuannya itu jumlah kepadatannya itu the best. Karena masuk European Plus kalau nggak safety. Ya, ini dia udah dynamic exhaust. Udah ada ambient lagi di sini. Iya ya. Ya, ini BYD Seal. Apa? Nah, ini bukan di sini ya, guys. Kalau mau beli. Nah, ini yang menarik. Ini ada dua, jadi enak. Penumpang belakang nggak rebutan, gitu. Buat tempat-tempat segala macem. Kayak gitu. BYD Seal. Belakangnya enak bagus. Nah, ini BYD Dolphin. Ini bukannya lucu ya. BYD sama kalau untuk apa namanya head unitnya dia bisa kayak gini juga. Semuanya kayak semuanya dari BYD Mosil atau Dolphin tuh dia bisa diputer. Oh, ini bagus dia. Lebih bagus. Ini oh nih buat ini buat ngecas. Terus ini ada cup holder, parking, bisa kontrol dan banyak lagi. Dia udah soft opening ya. Nah, karena di autopilot ini udah banyak apa nama yang udah dibahas. Ya seperti ini. Aslinya bagus. Iya. BYD ya namanya juga BYD ya. BYD kan merek besar juga gitu. Cuma emang karena dia baru masuk Indonesia aja. Gitu. Cuman dia nggak ada kamera 360 kayak si siapa namanya? Si Seal. Gitu. Iya dia nggak ada ininya. Nggak ada kamera 360-nya. Cuman dia kamera speakernya dia ada 6. Cuman tetap dia bisa dimain-mainin kayak gini gitu. Dia lucu sih. 490 km. Ya gitu deh. Ternyata ini ada panoramic roof-nya. Iya dia ada panoramiknya. Udah ada sensor juga kan ini. Bacanya. Bisa ditutup juga deh panoramiknya. Lampunya sensornya pakai tangan. Udah, dia cuma gini doang ternyata tampilannya. Kecil. Dah. Itu aja sih dari BYD Dolphin. Kita kan udah bahas juga tuh di Autopret. Mobil ini rame juga tuh di Autopret. Thank you ya, makasih yang udah nonton. Ya ini wujud dari BYD Dolphin. Bagasi juga luas tuh. Oh dia masih manual ternyata. Belum apa namanya, belum otomatis gitu. Nah gimana guys belakangnya guys? Luas juga guys. Hah? Lega ya? Padahal ini mobil listrik ya, karena dia baterainya LFP, dia tuh lebih harusnya tuh LFP itu kelemahannya dia gede. Karena ini LFP dari teknologi BYD, dia bisa padat bikin baterai yang kapasitasnya lumayan tapi kecil gitu. Makanya dia bawahnya tuh oke banget. Namanya LFP-nya itu Blade Battery BYD. Nah di bagian tengahnya ini ada satu cup holder, terus di sini ada pocket
nggak bahaya ya begini? Nggak begitu lega sih pokoknya. Terus, nah Kalau lagi jalan, ini lampunya tinggal gini doang di sini. Nah, Kalau lagi jalan ini kesenggol nggak mundur. kita tutup, kita matiin itu doang. Nggak perlu effort yang begitu Ini bisa besar. 1 kali, bisa 2 kali loh, bisa 3 kali loh. Udah sih, simple sih di belakang sama paling ada armrest dan 2 cup holder. Nih. Nah itu tuh. suara Sama ini panorama grafik keren sih kalau dari sisi apa namanya, mungkin kalau di pemandangan yang bagus, cuacanya cerah nih bagus sih. Kayak panorama Dia grafik BYD ini. itu perusahaan EV nomor 1 dunia saat ini, Pak. Ya karena waktunya sudah menunjukkan jam makan siang. Dikit lagi kita mau istirahat, kita mau lihat tinggal Wuling, Honda dan Toyota aja sih. Jadi gitu. Yang sebenarnya kita udah banyak banget loh yang mau kita review. Cuman rame, jadi kita kesulitan buat review lebih jelas ya. Gitu. Nah, jadi kita lanjut ke Wuling dulu. Wuling. Ya ini Wuling Cloud, bentuknya unik, lucu, ternyata besar. Gak kayak di foto, cuman velgnya biasa aja ya, dia tutor. Nah, ya Simple banget menurut gua. ya ini simpel banget. Cuman gua ngerasa duduknya kayak mirip-mirip kayak Honda Freed gitu. Ya karena dia rata kayak gini. Ya, dia tuh ada aksen wood panelnya ya. Nah, gue belum nyoba yang ini tadi, lupa. Oh, dia udah soft opening. Dia udah soft opening, jadi mewah. Bagus sih. Cuman gitu loh, kenapa storage-nya di bawah situ? Kan susah ngambil barangnya gitu. Udah ditarik gitu. Susah. Cuman luas dia. Ya ini Cloud EV. Di Wuling Wuling Cloud dia udah detail juga, udah teleskopik juga. Bapak udah pernah ada mobil listrik? Bisa di naik turunin. Bisa juga dia buat di, aduh ini susah nih mau nyobain teleskopik, susah karena nggak ada yang megangin kameranya. Jadi ini bisa di take turunin, terus bisa diatur sesuai dengan gaya berkendara teman-teman yang kalau mau beli Wuling Cloud. Gue suka sih tempat duduknya karena mirip sama kayak mobil gua Wuling Honda Freed gitu. Nah ini belakang dari Wuling Cloud, lucu mobilnya. Kalau lu lihat dari gambar emang kecil, aslinya gede. Gitu ya. Ya kita ke Velfire. Oh, ini Alphard ya? Ini Velfire. Oh, Velfire. Jadi Ini kabar yang baru. ini Velfire terbaru ini dia sama kayak Alphard, tapi yang bedanya adalah dia lebih mewah dari Velfire. Dari Alphard. Ya, ini dari ini. Taruh di sini. Atas semua. Nah, ini juga lebih gampang ya. Nah, ini dari Velfire terbaru, sama kayak Alphard sih. Sama, cuman dia kayaknya bangkunya ya, dia lebih mewah dari Alphard gitu. Ada soft ya. Gue segini doang. Nah, ini 2 tempat. Sama sih, dari Alphard tuh sama, nggak ada yang beda. Yang beda tuh dia lebih mewah aja dari Alphard. Belakangnya ya, tapi ada orang, jadi kita nggak bisa ngeliat ganti-gantian. Coba tuh kursinya tuh dia mewahnya sama kayak Lexus LM. Sunroof ini kecil ya? Nggak ada sunroofnya ya di tengah. Nah, ini Cuman nggak lebar. ini udah belum? Udah. Jadi ini sebenarnya sama aja fiturnya kayak di Alphard, cuman dia lebih mewah tuh. Gitu. Ini bangkunya. Ini bisa buat laptopan atau dandan bisa. Ini buat yang mau nikahan dandan dulu bisa. Ya, dia lebih mewah aja dari Alphard yang samping. Ya dia mewah kayak Lexus
Oh iya, yang sebelah sana berarti yang nyala. Nyala ini. Hujan tak? Oh, aku punya Filvet kok ada ini sih. Anggrek ini di main. Ya jadi seperti itu kira-kira jadi Velfire. Dia mirip sama Alphard gitu. Ya, jadi kita ada di booth BMW dan Mini sini karena si Marley itu lagi ada BMW, terus sekarang lagi di Mini. Nah ini sini kita udah tadi kita nggak nyalin kamera, kita udah nyoba-nyobain semua mobil yang ada di sini. Saya lihat aja. Ya siapa tahu Bu Marley pengen beli kan, kita nggak tahu gitu. Kita ketemu sama mobil termahal di dunia. Ya ini 69 miliar. Kalau untuk kita yang mobilnya sudah besar, sudah ada Lamborghini Liberty Walk dengan suspensinya CPR itu. Ini ada, ya itu dia Pagani. Ternyata seperti ini aslinya ya. Oh, Pagani. Ini mesin dari Pagani. Nah, sini ada Lamborghini Liberty Walk. Keren banget ya. Oh, Lamborghini. Nah, Honda BRV N7X. Ini sebenarnya N7X itu mobil edisi yang mendekati konsepnya gitu. Dia itu ada banyak perbedaan dari yang BRV biasa gitu. Tapi ya inilah N7X gitu. Cuman katanya sih di review-review itu dan apa yang udah gue lihat mobil konsep BRV itu dari N7 ini itu katanya sih kurang mirip gitu. Cuma kalau gue lihat sih emang iya gitu, kurang mirip dari yang mobil konsepnya, padahal N7X itu mobil yang sakral gitu. Karena bukan mendekati, bahkan mirip seperti mobil konsepnya gitu. Tentu masih ada Deli juga, masih ada saudara Kiki juga, ada Mas Ribon juga, Mas Ribon ini juga. Ayo Wiro semangat, gas Wiro. Karena Agung, Enduro, Banyumas. Oh, atur ancang-ancang dulu, Wiro. Oke, iya, tersangkut kembali. Virul mobil left. Oke, ayo, iya. Oke guys, jadi kita habis nonton motocross, lanjut mau ngeliat motor di booth motor. Yang baru tuh biasanya ada Stylo 160, terus apalagi ada motor yang Neo, terus ada Gesit Garuda kayak gitu. Ya nggak banyak kayak mobil, kalau motor mah. Yang New bentukannya tuh mirip-mirip kayak Ninja atau semi Ducati dari fairingnya, sampingnya tuh ya. Ya Mas Bagas tuh liatin dari postur ergonominya tuh nggak nunduk banget, aman, jadi nggak pegel-pegel sih. Setangnya upper yoke. Ini ninja banget sih, ninja FE banget. Oh iya. Kayak gitu. Nah, dia tuh ada casanya juga ternyata. Dia tuh kalau stangnya kayak gini sih enak ya. Nah, ini nih. Ini tuh kayak kopling gitu. Ya, desainnya itu ini ninja nih, ninja. Belakangnya nggak mirip-mirip, ini kayak R15 gitu. Lah iya ya, kosong ya? Kosong. Sedangkan ini buat ngecas HP. Oh iya. Tapi ini buat apa ya? Ini buat apa ini? Tapi dalamnya sih baterai tuh. Kayaknya sih. Jarak tempuhnya gimana? Ini jarak tempuhnya bisa 150 km katanya. Setengah jam ya. Nah, ya
menariknya tuh kalau di New Green ini, nah tuh dia ada 4 buah lampu kayak itu apa sih namanya, kayak proji gitu. Terus ini ada list-listnya nih. Dia tuh kalau nyala tanpa desain dia warna putih, tapi pas desain dia tuh warna kuning garis jalan-jalan kayak gitu. Nah, tapi menarik ya. Ini dibilang motor buatan anak bangsa ya. Cuman kenyataannya adalah itu rebadge. Ya betul, itu rebadge. Bentar, ini kok gini. Ya jadi ini tuh sebenarnya rebadge. Ya gue pengen ngomong Bagasnya pergi. Ya ini rebadge dari Guangdong Ducalon. Coba teman-teman searching aja Guangdong Ducalon, pasti sama keluar motornya ini. Karena ini rebadge. Jadi why kenapa harus bilangnya itu motor buatan Indonesia ya, rakitan anak bangsa. Padahal ini rebadge gitu. Padahal nggak masalah juga kan kalau ini tuh rebadge gitu. Ya ini ada booth dari BMW Motorrad. Kita tertarik dengan ini. Ini motor yang di Superbike lagi naik daun. BMW S1000 yang kalau digeber sampai nyala apinya tuh. Display only, hanya untuk dipajang, bukan untuk dijual gitu. Nah, ini unik nih, Royal Alloy. Dia tuh transparan. Tuh. Kok bisa? Dia keide gitu kalau bikin body yang transparan. Tapi ini mah kayaknya Mika sih. Dia kayak Mika. Desainnya unik banget. Dia tuh ada tempat yang berduduk sono. Gitu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang pengen punya motor yang unik-unik. Ini Royal Alloy. Nah buat harganya kata kakaknya yang di sini itu harganya 23 jutaan. Nah, itu udah sama subsidi. Kalau nggak sama subsidi itu dia 29 jutaan gitu. Jadi karena dapat subsidi jadi 23 jutaan. Gitu. Fitur-fiturnya ya seperti motor listrik pada umumnya. Cuman ini nggak tahu sama ya. Harusnya sih sama yang G1 ya kan. Dia bisa ada fitur buat mundur juga gitu. Dan ini udah teruji juga sih. Anti banjir juga. Terus bisa jaraknya itu kalau nggak salah 60 km gitu. Untuk satu baterai. Bedanya G1 sama yang Raya itu tuh. Kayak ini ada daerah lah dan dia lah harganya lebih mahal. Subsidinya itu 7 jutaan, dari 30 dikurang 7 juta jadi berapa tuh dah gitu. Tapi emang mahalan yang ini timbang yang itu, jaraknya jauhan itu 60 ini 50, beda 10 kilometeran. Nah ini dari Katros Gerek, motornya laku semua, emang bagus sih, rapi banget kayak motor dari pabrik. Tuh. Mesinnya Bison. Nah, kita ke Honda yuk, ayo ke Honda. Di Honda tuh ada motor MotoGP yang apa? Liverynya baru. Nah ini motornya Joan Mir. Ini livery baru, akhirnya Honda pakai livery baru. Livery MotoGP terbaru di tahun 2024. Gitu. Nah ini yang desain depannya tuh mirip kayak Stylo. Tapi menurut teman-teman bagusan mana? Kalau menurut gue sih Stylo sih. Tapi kalau ini
sama bagusnya, cuman gimana ya, lebih compact dari Honda Stylo sih ketimbang ini. Kalau dia kan belakangnya panjang ya, terus juga konfigurasi mesinnya atau kubikasi mesinnya juga kayaknya ini lebih kecil, kelihatan soalnya dia masih pakai kipas di bawahnya. Velgnya bagus motor ini dan dia lebih panjang. Nah, di Alfa itu ada yang menarik. Dia tuh ada motor dari kardus. Jelas ini nggak bisa digunakan, tapi ini untuk dipejeng aja. Alfa. Ya kalau Alfa kan kita udah pernah nge-review ya, jadi nggak begitu tertarik kami ini untuk lihatnya, karena udah di review juga waktu itu kan. Oh ini Ninja nih, Ninja nggak ada yang baru, itu listrik. Tapi dia ada motor listrik ZX yang EV ini nih, banyak. Wah iya. Ya, kalau dia Stylo 190 aslinya bagus dan ternyata nggak gede-gede amat ya, kecil malahan, nggak bongsor. Dimensinya mirip-mirip Scoopy sih. Dimensinya, tapi ini compact sih. Bannya gue suka gede, kayak kayak Scoopy. Cuma kayaknya belang ya, ban depan sama belakang. Apa karena angle aja? Tapi memang bagus sih Stylo ini. Ada lagi yang sih sebelahnya. Oh, motor konsep. Ini motor konsep buat Vario katanya. Kalau ini mah kita udah review waktu itu, tapi yang itu bintangnya. Dia lagi banyak duit cuy, habis dapet proyekan dia. Ya. Proyekan apa lu menang slot? Keluar udah gelap. Nah itu ada fretnya itu tuh, fretnya si Gofar. Ganteng banget itu fretnya, luar biasa Gofar. Sekut abis. Seperti biasa kita jalan-jalan di MS, kita kasih pendapat kita selama keliling-keliling itu. Ya jadi VinFast itu kalau menurut gua mobilnya kurang sih ya dari build quality-nya. Gua ketok-ketok kayak seng gitu. Ya mungkin karena baru pertama kali ya, pabrikan baru juga sih. Terus untuk BYD emang bagus mobilnya, jujur aja. BYD Seal sih terutama ya. Gue suka banget tuh fitur yang head unitnya itu bisa muter gitu, itu keren sih. Terus juga build quality-nya bagus ya, karena memang dia udah dari dulu juga kan BYD, jam terbangnya beda sama VinFast, jadi maklum aja gitu. Dan BYD juga merek yang bukan main-main juga, dia juga udah banyak dan dikenal juga di Eropa gitu. Makanya kualitasnya bagus banget. Dengan teknologi baterai LFP-nya dia bisa mobil dia bisa nempuh jarak yang lumayan jauh gitu, blade baterai gitu. Terus Dolphin juga bagus, sayangnya Atto rame ya kan, 2 unitnya tuh rame banget, jadi gua nggak ada kesempatan untuk ngeliat nyoba-nyobain. Terus kita ngeliat Ioniq Batik, terus sama Kona EV terbaru, desainnya bagus banget, Kona EV yang baru itu. Terus apa lagi ya, Maxus juga kita nggak bisa nge-explore banyak karena rame, terus berisik juga kan, ada yang konser tadi kan. Terus AMG ada apa lagi sih? Habis Maxus. Oh, D9 itu kita mau itu ngantri cuy, jadi gimana ya, kita butuh waktu banyak juga kan, nguber waktu juga. Wuling Cloud, nah ini menarik sih Wuling Cloud. Gue ngeliat di gambar tuh kecil cuy, tapi kok pas lihat aslinya ternyata besar mobilnya. Terus dia itu pas gue duduk tuh rasanya tuh kayak gue naik mobil gue sendiri gitu, cuman kursinya lebih enak, lebih empuk, lebih mahal gitu. Dan dia juga interiornya juga
selaras lah sama eksteriornya yang simple dan unik gitu. Cuman emang bagus sih Wuling Cloud interiornya dan terkesan mahal juga gitu. Ada ban-ban soft-softnya juga. Pokoknya the best dah tuh Wuling Cloud. Bagasinya luas. Bagasinya juga luas banget. Wah, kan main deh luasnya. Terus kita beralih ke mobil yang apa namanya guys? Yang paling gua suka itu adalah Wuling Cloud EV sama apa namanya? BYD D9 sama Seal. Kalau lo apa guys? Gua Seal. Lu Seal. Beli nggak? Ya sih. Udah. Dan Seal doang. Denza display itu kelihatan glamor banget sebetulnya. Kelihatan Cuman, glamor. Ya, nggak bisa explore tadi. Iya sih. Harus antri ya. Terus antri. Padahal gue pengen buat nyobain Mungkin kursi karena tengahnya. eksklusif ya, kan itu langsung didatangin dari China. Wah, apa? Setirnya aja di sebelah kiri gitu. Iya, setirnya masih sebelah kiri. Padahal pengen nyobain kursi tengahnya loh, yang mejanya tuh muncul kayak sus gitu, otomatis. Lucu tuh. Oh, udah gitu aja sih paling dari kita jalan-jalan ke IEMS-nya. Nah, ini buat teman-teman yang mau apa sih namanya, yang mau nyewa mobil bisa hubungin OMTS atau Muda Trans. Situ kita punya unit mobil-mobil yang premium, cocok buat perjalanan bisnis maupun untuk keluarga gitu. Buat keluarga yang nyaman itu bisa hubungin kita gitu. Kalau mau travel bisa hubungin ke kita. Jadi teman-teman cukup hubungin kami akan melayani dengan baik di OMTS gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya juga kalau teman-teman suka dan merasa bermanfaat di video ini. Adios. Otomotif is pride.